Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 11 di hari libur karena ada pencoblosan Pilgub dan Pilwakot ya. Terus jam 12.21 biasanya kita ngebahas harga wajar kalau ngebahas komen ya. Nanti ada beberapa komentar yang akan saya bahas ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya silahkan baca dulu ya. Ini yang ada di hadapan teman-teman, silahkan dibaca dulu. Sambil dibaca saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia dengan channel ini, yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Terus yang kemarin memberikan super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan diberikan 10 kali lipat. Yang mendoakan saya juga terima kasih. Yang like apalagi itu, yang nge-share apalagi itu ya. Mudah-mudahan semakin banyak di-share. Mungkin teman-teman kita sama-sama belajar di sini. Ingat, kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada untuk menggurui. Saya pun apabila ada informasi dari teman-teman, kalau kira-kiranya harus segera dibahas, kita akan bahas teman-teman ya. Kalaupun ada tambahan, silahkan. Banyak tuh komentar-komentar di video-video itu yang memberikan tambahan. Ada Fibonacci lah, ada apalah gitu, banyak. Silahkan teman-teman dibaca komentarnya, karena itu untuk menambah ilmu. Kalau ilmu itu tidak berat teman-teman untuk membawanya kemana-mana ya. Dengan cukup dengan ilmu aja teman-teman sudah biasa menguasain sesuatu gitu kan. Tapi ilmu teman-teman akan terus bermanfaat. Saya juga kenapa tidak ada yang saya sebutkan di sini, biar nanti menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tema saya, juga dengan judul saya, sesuai dengan keinginan saya dari awal. Saya ingin video ini bermanfaat buat semua orang. Oke, langsung aja teman-teman kita bahas di sesi keempat ya. Sesi keempat ada DFAM ya. DFAM tidak ada kata-kata apapun, hanya memberikan updateannya aja. Untuk updatean DFAM baru ada target doang ya. Target tanggal 2 bulan 11 nih, kemarin, berarti bulan kemarin belum tercapai juga. Nah, ini bagaimana sekarang Bandar Forensi masih terus ada di atas teman-teman, tapi belum ada pengambilan. Terakhir transaksi pengambilan tanggal 01 November dan kesininya ada beberapa penjualan tapi sedikit ya. Terus sekarang harganya 50 pas ya, tapi sekarang bagus, penutupannya bagus. Terus pungutannya bagaimana? Ini belum ada pungutan dari bandar lokalnya. Ya, kemarin sempat mungut, bagus sebenarnya nih DFAM. Ternyata 2 hari ini ada pengeluaran, tapi tidak terlalu signifikan lah pengeluaran juga teman-teman ya. Di sini yang berperan adalah domestik, yang CC, PD, MG yang ngambil ada beberapa teman kita. Yang ngeluarin si CP, si SQ, si IP sama si GR, yang paling banyak si CP. Ini juga transaksinya tidak terlalu besar, artinya kalaupun diangkat akan lebih mudah ya kalau transaksinya tidak terlalu besar. Dan di sini terlihat ada si CC sama si PD sama si MG. Mudah-mudahan ini adalah bisa menjadi motor penggerak ya, walaupun pemicunya tetap di si CP gitu ya. Cuman targetnya sudah terlihat di 56 ya. Di sini ada target juga di atas, cuman kita fokus aja ke 58 dulu ya di sini ya. Ini target tanggal 2 bulan 11. Adakah tanda-tanda kenaikan? Kalau untuk pungutan bandar belum ada teman-teman, cuman saya informasikan Poren belum keluar, tapi belum ada aktivitas lagi sejak tanggal 13 November. Yang mudah-mudahan si Poren nambah lagi di angka gocapnya, menjadikan emiten ini bisa di-up ke atas ya. Target cuma 58 aja, jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Nanti kalau udah tercapai baru kita bicarakan ke yang lebih lanjut. Ada IPCC. IPCC informasinya tembus ke 750. Nah, ini adalah target saya, target ke-1 ya, 0810. Artinya baru ketembus, sudah ketembus ya. Biarin aja kalau udah ketembus, dan dia juga sudah memberikan sinyal ke atas dan usaha ketembus juga ya. Terus bagaimana pungutannya? Pungutannya lagi bagus teman-teman. Bandar lokal ataupun Poren ya cenderung dia ngambil. Perhatikan bandar lokal. Bandar lokal sempat ngambil dari tanggal 30 Oktober, ada pembuangan setengah di tanggal berapa nih? Tanggal 5, tapi tanggal 6-nya ngambil lagi banyak. Sampai sekarang dia terus ngambil, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Padahal terakhir juga dia ngambil ya, tanggal 25 sama tanggal 26-nya. Perhatikan 25 sama 26 siapa yang ngambil. Di sini ada GR, ada XL, teman kita ada DR, ada AG. Tapi di sini sinyalir ada banner yang masuk bisa di GR, DR ataupun AG ya. Kita akan satukan deh dari tanggal berapa nih? Dari tanggal ini aja ya. Dari sini ya, dari sini aja lah. Dari sini yang terbesar aja ya. Nah, 06 dari 06.
Jadi 6 November ya. Ada CDR, berarti di sini bandarnya CDR ya. Dia ngambil 10,3 miliar atau setara dengan 140.000 lot. Jadi itu dia belum buangan terlalu signifikan ya. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Kita harus cek dan dicek di sini, teman. IPCC. Jadi teman-teman, kita lihat 3 garis ya. 3 garis untuk 10 tahunan, perhatikan dia lagi menuju ke atas. Dia lagi uptrend, teman-teman. Lihat, perhatikan nih. Step 1, step 2, step 3, step 3-nya panjang, ini step 4. Dia berada di posisi step 4, lagi menuju ke atas. Target kemana? Target jangan jauh-jauh dulu, teman-teman. Ke sini aja 1164 ya. Kalau enggak ya jangan kesinilah, tengah-tengah 93 juga boleh, teman-teman ya. Karena ini perjalanannya panjang, teman-teman. Jadi lokalikunya teman-teman harus perhatikan. Ini juga ada target di angka 818-nya ya. Jadi ini pungutan bandar apalagi poren, teman-teman. Per hari kemarin tanggal 26, perhatikan poren ngambilnya sangat tinggi banget. Kita lihat per tanggal 26-nya si poren siapa? Di sini ada CC luar biasa. Bila CC sudah ngambil ya. Ini kalau kata orang-orang udah breakout ya, udah break, tinggal ke atas. Tapi saya pikir sih kalau ke atas bagus juga gitu ya. Kita cek ke atasnya deh, siapa yang ngambil, siapa nanti. Mana nih? Tanggal berapa sih? Nah, ada atas 820 ya. 820. Nah, ini 820 cuman agak jauh dikit ya. Kita lihat tuh 820 tanggal berapa? Kita pause sebentar ya. Nah, ini tanggal 20 ada si kepala merah, teman-teman. Si kepala merah ini ya di 820-nya. Mudah-mudahan bisa ke 820 ya. Karena dari sini terlihat jelas dia menuju ke atas ya. Untuk 1 tahunan. Untuk 1 tahunan sebenarnya dia lagi menuju ke atas ya, ke 758. Dan untuk 10 tahunan perhatikan lagi menuju ke atas. Kemarin saya doi agak panjang di sini dikit ya, di 600-nya. Oke, seperti teman-teman IPCC ya. Jadi lagi menuju ke atas ya. Mudah-mudahan dengan ada pungutan bandar lokal dan foreign secara signifikan, ini bisa diangkat ke 800. Mudah-mudahan. Lanjut. Ada Atla. Nih Atla, teman kita banyak yang nyangkut di sini ya. Kita lihat dulu ini apa namanya, bandarnya dulu deh. Sementara ini Atla masih dibuang sama bandar lokal. Perhatikan teman-teman, ini dari mulai tanggal 18 November masih ditahan. Artinya bukan dibuang, lagi ditahan ya. Ini lagi ditahan sama si bandar lokalnya, jadi cenderung tidak mau ya. Tanggal 26 siapa yang ngambil, teman-teman? Mereka sudah ngambil, cuman tidak terlalu banyak, cuman kemarin transaksi cuman 1.600 slot ya. Ya, cuma 1.600 slot, artinya sedikit banget. Kita lihat transaksi per 2 hari deh, 25 ya. Si AO udah ngambil 10.000 tuh kan, teman. Si AO sudah ngambil 10.000. Kita lihat untuk grossnya AO ngambil bulat 10.000. Artinya ini sebenarnya berarti lagi dibuang sama bandar lokal, tetapi lagi ada yang nampung di luar dari bandar lokal, tapi broker bagus ya. Si AO brokernya bagus, teman-teman. Mudah-mudahan sih bukan daripada bagian retail ini ya. Mungkin ini bagian daripada barat tapi bandar luar ya. Terus smart money juga sudah mulai masuk lagi ya, hijau, pertanda hijau nih. Mudah-mudahan smart money bisa memberikan perlawanan terhadap Atla, karena sementara ini Atla memang emiten yang lagi saya teliti ya. Ini adalah emiten yang dijebloskan. Sebentar. Setelah diangkat dia dijebloskan ya ke angka 50. Artinya kesempatan ke atasnya ada. Saya pikir sih mau tahun ini ataupun tahun depan pasti teman-teman udah suatu kepastian ya, minimal ke 181 lah, atau enggak ya minimal ke 289 bisa. Cuman tinggal teman-teman ini mampu untuk bertahan atau tidak. Karena di sini kita kuat-kuatannya sama bandar, teman-teman ya. Bandar bisa nahan sampai 1 tahun, kita harus lebih daripada itu. Jangan sampai uang kita nyangkut tapi teman-teman kecewa ataupun merasa resah. Saya pikir tenang aja, teman-teman. Walaupun harus kejemput tahun depan, tapi kita harus punya keyakinan setiap emiten yang dijebloskan ke bawah, apalagi kerjaan-kerjaan bandar, suatu saat dia akan diangkat lagi ke atas. Karena bandar juga punya kebutuhan dan punya kepentingan di sebuah emiten. Kecuali emitennya PKPU baru, teman-teman ya, jangan hindari aja. Cuman kalau masih ada keuntungan sedikit ataupun masih rugi sedikit, selama ekuitasnya masih ada, hutangnya tidak terlalu banyak, cenderung aman, teman-teman. Hanya ini permainan daripada bandar aja, bagaimana bandar lokal menyiasati supaya kita itu cenderung frustasi, cenderung merasa resah, gelisah. Makanya teman-teman kalau udah di 50 udah sabar, karena FCA sabarnya 4 kali. Kalau di
50 sabarnya 3 kali ya. Kita harus kuat-kuatan aja sabar sama mereka. Nanti juga akan diangkat dikit, biasanya diangkat dikit untuk memastikan siapa yang bertahan dan siapa yang sudah mulai mengikhlaskan untuk cut loss gitu kan teman-teman ya. Jadi Atla tetap bersabar teman-teman, karena saham-saham yang diipokan terus di 50 kan biasanya suka langsung di up ya. Perhatikan aja LK-nya apakah ada kelainan atau tidak, kita harus perhatikan. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk Atla. Lanjut ada BRMS, Bumi Research, BRMS. BMRS itu sekitar 10 tahunan deh. BRMS ini cenderung sebenarnya tinggal dikit lagi teman-teman ya, kenaikan kemarin ke 572, sekarang di 410 lagi. Saya pikir teman-teman sih lebih baik nanti tunggu di bawah aja lah. Kalau mau ke atas ya sebenarnya teman-teman harus hati-hati ya, karena ini juga sudah mulai terjun ke bawah ya. CMA 10-nya sudah mulai di atas candle. Ini juga sudah mulai ada tanda-tanda penurunan ke angka 391. Makanya nanti tunggu di bawah aja teman-teman. Kalaupun ada kenaikan, nanti kenaikan ada sedikit ya. Perhatikan aja nanti MA10 untuk ambil sedikit. Jangan sampai teman-teman sudah cuan jangan dibungkus, tidak dibungkus, akhirnya teman-teman harus average lagi di bawah. Ini biasanya kenaikannya hanya sedikit. Karena kembali harga tertingginya sudah terlampaui selama 10 tahun di 497 ya. Nah, teman-teman ini makanya saya tidak menargetkan ke angka 4 berapa nih? 488-nya kalau bersini ada gap. Tapi saya tidak mau ya, karena kecenderungan ini sudah harganya sudah tinggi. Lebih baik nanti teman-teman nunggu di bawah. Karena apa, kalau dia sudah di bawah teman-teman dari tahun berapa nih? Dari tahun 2017 diangkat lagi tahun 2022, 3 tahun tambah 5 tahun teman-teman. Butuh 5 tahun untuk ngangkat. Daripada teman-teman nyangkut di atas 5 tahun, lebih baik teman-teman nunggu 5 tahun untuk cuan daripada nunggu 5 tahun untuk kejemput. Silahkan teman-teman pikirkan sendiri ya. Jadi tinggal nunggu untuk penurunan aja. Walaupun ada kesempatan naik, ada, cuman ya naik sama turunnya kan teman-teman lebih banyak madaratnya daripada untungnya. Perhatikan teman, turunnya bisa sampai ke angka 150-an ya, 150-an nih. Ada banyak PR yang mereka harus kerjakan. Sementara ini kalau teman-teman memaksakan diri silahkan. Cuman saya informasikan betul di sini ada pungutan daripada bandar lokal tanggal 21 nih, tanggal 21 untuk domestik kan ada YP, ada MG, ada KI. Perhatikan di sini bandar lokal sudah akumulasi selama 4 hari. Bandar Poren juga sama. Ini sudah akumulasi 2 hari terakhir, 2 akumulasi. Oke lah, di sini ngambil terus keluar. Maka dari sini kita hitung tanggal 25-nya. Tanggal 25 hari Seninnya ternyata Poren siapa yang ngambil? Ada KZ, ada AK, ini broker bagus KZ teman-teman, ngambil 24 miliar. Ya mungkin tidak mungkin kalau mereka hanya mengkoleksi aja gitu ya. YAU juga broker bagus, BB juga broker bagus, cuma BB sedikit, YAU banyak, AK banyak, KZ banyak. Jadi kemungkinan ke atas bisa teman-teman. Makanya perhatikan aja area 393, mudah-mudahan ada pantulan dari situ. Karena ini cenderung diambil sama bandar lokal dan Poren. Kemarin dia bandar lokal dan Poren ngejual, sekarang dia udah muat lagi di atas. Artinya kalau mau ke atas bisa aja teman-teman ya. Cuman saya tidak akan memberikan target ke atasnya karena ini sudah ketinggian. Tapi teman-teman kalau menjalankan silahkan, informasinya seperti itu. Bandar lokal dan Poren sekarang lagi akumulasi. Oke? Lengkap ya. Lanjut ada MKAP ya, MKAP ada peluang ke 300. Nah, kita kalau peluang kita tulis di MKAP. Kita lihat dulu posisi selama 10 tahun atau jangka panjangnya. Nah, MKAP baru kemarin ya. Baru ini ya. MKAP tahun 2024. Jadi kalau 2024 fundamental belum terjaga, ini juga lagi bagus teman-teman. Dari bawah ke atas ke bawahin lagi, cenderung ditahan di harga sekarang ya, di 240. Kalau teman-teman nanyain ke 300 bagaimana? Ini target yang penurunannya sudah terpenuhi ya. Kita hapus dulu untuk MKAP. MKAP benar kan? MKAP. Betul, MKAP Multikarya Asia Pasifik. Apakah akan ke 300? Kalau tanda-tandanya sudah ada 339 udah saya tandain teman-teman. Di sini sudah tidak ada tanda-tanda kenaikan ke atas. Cuman kalau ke 300 bisa. Kenapa 339? Cuman sekarang juga lagi ke atas bagus ya. Lagi ke atas bagus. Kita lihat untuk target kenaikan. Perhatikan area sih teman-teman. Ini nih 286 itu ada si kepala merah.
Perhatikan di bawahnya ada di 260 juga kepala merah. Nah, ini juga satu lagi kepala merah nih. Di angka 273 ya. Itu si kepala merah semua. Nah, target yang tingginya di 340 nih. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, soalnya di sini sudah tidak terlihat lagi ada si kepala merah. Nah, untuk penurunannya teman-teman, MA10 masih berada di atas candle walaupun ini ada kenaikan dikit. Perhatikan nanti ini udah bagus teman-teman, si bandar lokal sudah ngambil. Perhatikan tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Perhatikan untuk bandar lokalnya siapa yang ngambil. Di sini ada PD teman kita, CC, XC, YB yang banyak itu PD. Kemungkinan kalau PD suka disusupin sama bandar lokal, ataupun CC suka disusupin, ataupun YB suka disusupin. Cuman kalau XL cenderung sedikit ya untuk disusupinnya sama XC itu cenderung sedikit ya. Cuma kalau PD, CC sama YB sering sama kakak nih sama sering dipukul. Itu juga udah bagus ke atas, candlenya cuman belum menembus MA10. Tunggu aja konfirmasi MA10 berada di bawah candle. Itu akan menandakan ke atas. Smart money sudah terus masuk, teman-teman smart money sudah terus masuk. Terus di sini juga untuk tahanannya hanya di angka berapa nih? 240, perhatikan 240 udah ini bagus, tahan di sini bagus, artinya di 237-nya bukan tahanan untuk keluar ya. Artinya tahanan biasa aja, mau ditembus silahkan, nggak ditembus juga nggak jadi masalah gitu. Nah, ini ada teman satu nih. Ini gap yang sangat besar. Saya pikir sih kalau dia ke bawah dulu ke arah sini teman-teman nih. Ke arah 153 akan lebih baik lagi. Kenapa? Dia cenderung pakai gapnya dan luar biasa lebarnya. Jadi hati-hati, ke 300 bisa, cuman ke bawahnya ke 153 juga bisa. Karena di situ ada gap yang sangat lebar, untuk pembukaannya kurang baik teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal teman-teman perhatikan aja MA10-nya. Apabila MA10 sudah mulai masuk, teman-teman itu menjadi pertanda mau ke atas, dan si bandar lokal sudah masuk, tapi poren juga masuk. Masuk sedikit ya dari tanggal 25. Coba poren siapa yang masuk sedikit. Poren ada si CC masuk 3000 lot. Dia keluar 7. Masuk 3 keluar 7 ya. Mudah-mudahan si CC ini bisa memaaf harga ya. Cuman kalau belum jeblos MA10-nya teman-teman, MA10-nya kemungkinan dia masih downtrend teman. Kemungkinan dia masih downtrend ya. Perhatikan ya di 150 karena di situ ada gap yang harus ditembus dan itu wajib untuk ditembus ya. Oke, untuk MKAP seperti itu, jadi bandarnya masih nguasain bandar lokalnya ya. Lanjut ada ASPI. ASPI ini nunggu ke bawah. Oh, harga sekarang atau nunggu ke bawah? Perhatikan teman-teman. ASPI ini lagi dibuang sama bandar poren. Bandar lokal juga nyusul ngejual. Perhatikan di sini merah banget. Ini bandar lokal 3 hari ngejual dengan signifikan. Bandar lokal, bandar poren juga sama, dia menjual signifikan merah pekat, artinya lagi dijual. Kenapa dijual? Banyak yang nerima. Siapa yang nerima? Pasti teman-teman kita yang nerima ataupun ya lain gitu kan. Tapi di sini perhatikan teman-teman kita tidak yang nerima yang signifikan, tapi ZP AG. Ini kemungkinan teman-teman mereka juga ataupun bandar di luar pada ASPI ini. Ada ZP ngambil 7.000, AG ngambil 6.000. Ini perjalanannya masih agak lumayan jauh. Mungkin ya, mungkin. Karena si si MA10-nya masih berada di atas candle. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman, perhatikan di angka 204 nih, 201, 203-nya ya. Kita ulangi lagi deh. Berapa ini? Nah, 203. Kalau mau ngambil nanti teman-teman MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Itu akan menjadi pertanda mau ke atas. Biasanya seperti itu. Selama MA10-nya masih di atas candle, perhatikan teman-teman, dia tidak akan ke atas ya. Dan catatan dari sana juga, si bandar poren harus ngambil atau enggak si bandar lokal harus ngambil, karena sekarang lagi penjualan bandar lokal ataupun poren. Jadi bandar poren sama bandar lokal ada terus kenaikan. Ini tanda-tanda penurunan sudah jelas di sini ya. Sudah kita tutup. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Oh, di sini ada teman-teman. Ada di angka nih, di kepala merah ada di angka 283, terus di angka 391 ya. Oke, mungkin segitu yang bisa kena. Oh, ini ada satu lagi di sini. Ini adalah gap ya, ada gap. Ada gap di sini juga ada teman. Oh, tapi udah ketembus di sini nih, udah ketembus ya. Apa kita bikin bikin aja biar meyakinkan aja teman-teman. Bisa ketembus ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah ada. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada, tinggal tunggu aja putar baliknya karena bandar lokal sama bandar poren lagi ngejual. Kita lihat untuk ASPI ini bagaimana posisinya. Dia emiten lama ya. ASPI ini tahun 2020, cukup 5 tahunan aja lah. Nah, cukup 5 tahunan. Jadi perjalanannya atas bawah,
sekarang lagi dikit lagi menyentuh harga 152 yaitu supportnya teman-teman di angka 139. Kita cek di tahun berapa ini? Tahun 2024, masih tahun 2024, masih anget ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman, apakah ada tanda-tanda penurunan? Ini kemarin udah, ini bagus, ini bagus. Waduh, bagus semua nih, teman-teman. Bagus semua teman-teman ini. Jadi tidak ada tanda-tanda penurunan ke arah bawah. Belum ada teman-teman penurunannya, gimana dong ini? Ini naiknya pelan-pelan ya teman-teman ya. 1 tik, 2 tik, 3 tik, turun 2 tik ya, seperti itulah teman-teman ya. Di sini cenderung bagus teman-teman. Untuk sampai tahun 2023 aja bagus. Tanda-tandanya sudah tidak. Jadi bagus, dibikin bagus teman-teman, untuk candlenya dibikin bagus, maka tunggu aja teman-teman. Lebih baik teman-teman nunggu aja ini konfirmasi. Soalnya ini dari segi pengambilan ataupun pembuangannya cenderung bagus teman-teman ya, si ASPI ini ya. Kenapa bagus ya? Karena mereka tidak meninggalkan jejak, hanya jejak inilah yang saya ketahui untuk kenaikannya. Untuk penurunannya tidak meninggalkan jejak, artinya ini juga lagi ikutin aja nanti MA10 nya ya. MA10 nya sudah mulai di bawah candle, artinya dia sudah mulai mau ke atas biasanya. Dan si MA10 udah mulai menuju ke atas, tung dikit gitu ya. Mungkin di situ bisa entry-nya teman-teman ya. Kan di sini cenderung sih dia masih sedikit lagi di harga murahnya di angka 149. Enggak 150. Kalau ngambil sekarang ya tinggal teman-teman tinggal ukur aja kenaikannya berapa, penurunannya berapa. Mungkin kenaikan contoh dari sini ya. Dari sini kenaikan berapa nih? Sampai 117%. Kalau ke bawahnya sampai ke angka 150 poin, 30 poin aja ya. 30 poin. Sekarang harga berapa? Harganya 181, 30 poin. Tinggal gini aja, 30 dikurangin dibagi 181. Berapa hasilnya? Sekitar 16% penurunannya teman-teman. Jadi ini ke penurunannya sekitar 16% lagi. Nah, sebanding enggak dengan kenaikan 100% gitu kan. Nanti kalau contohnya dibawa ke bawah lagi, teman-teman harus punya namanya planning. Kalau ngambil sekarang harus punya planning. Oke. Kalau ngambil sekarang saya akan simpan, kalau dia naik akan simpan, tapi kalau dia ke bawah lagi akan saya average. Mungkin seperti itu. Average-nya bisa pakai RDN yang lama ataupun RDN yang baru lagi. Itu terserah teman-teman, tergantung dari planning trading teman-teman ya. Karena setiap pengambilan keputusan atau setiap pembelian teman-teman harus melakukan planningnya kemana, tujuan ke atasnya kemana, tujuan ke bawahnya kemana. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk ASPI ya. Sekarang lagi di bawah sedikit lagi menyentuh supportnya di angka 152 atau enggak ke angka 133 nya. Saran saya nunggu aja MA10 sudah di bawah candle, itu pertanda mau ke atas, biasanya seperti itu. Oke, lanjut ada Humi. Dan oh ya, satu lagi itu Bandar Lokas sama Pan lagi jualan dulu ya. Humi yang ditanyakan adalah apakah bisa peluang ke 50? Ya, saya katakan ya, bisa peluang kemana? Ke 53. Kalau ke 50-nya di situ bagus, cuman di 53-nya ada yang harus diselesaikan gitu kan. Kita cek nanti ke situ ya. Nah, tanda-tanda kenaikan apakah kemana? Saya aja menargetkan kenaikan tanggal 8 di sini nih. Nah, di garis tengahnya teman-teman. Nah, saya menarikkan ke angka di sini nih, di 92 dulu ya. Ini garis-garis yang sudah saya gariskan, sudah menembus 101-nya ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Tapi target yang pertama itu di tanggal 20 bulan 8, artinya sudah 8, 9, 10, 11, udah 3 bulan belum tercapai. Kenapa ya? Mereka masih buangan kok. Nah, sekarang bagaimana Foreign ternyata ngambil teman. Perhatikan Foreign ngambil dari tanggal 11 November. Ini harusnya si Humi itu dibawa sama si Cece ya. Atau enggak si BK. Ini ada dua tanggal 11. Si Cece yang memimpin 2,5 miliar ya. Dia sambil jualan enggak? Sambil jualan cuma sedikit ya, cuma 44.000, tapi lebihnya belinya 49, artinya cuma 10% yang keluar. Terus di sini si EP sudah keluar lagi karena emang si EP diusir ya kayaknya, si EP diusir. Tapi kita nggak tahu nih, kita cek tanggal 25 26 ya. Tapi di sini yang memimpin adalah si CC kalau diambil dari tanggal segini teman-teman ya. Ini diambilnya dari tanggal 11 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk untuk sementara si Humi ini seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini diambil, kita cek deh si AK masuk lagi enggak, si EP masuk lagi kan. Soalnya kemarin diusir dia. Dia nebeng nih terus diusir ya. Kita lihat tanggal 25 deh.
si BK nggak ada, si EP nggak ada gitu ya. 26 masih nggak ada, berarti benar. Ternyata si EP tidak diizinkan masuk karena Humi ini kalau nggak si BK si CC teman-teman ya. Perhatikan aja nanti si BK sama si CC, tapi suka gantian tuh antara BK duluan nanti si CC belakangan, atau enggak si CC duluan nanti si BK belakangan ya, antara dua broker. Saya soalnya ini ngikutin dari awal untuk Humi itu teman-teman, dari semenjak kenaikannya 1 poin itu yang ngerjain. Kalau lokalnya ini si YB sama si YJ ya. Jadi nanti perhatikan itu aja teman-teman untuk brokernya ya. Teman-teman, makanya saya selalu berpatokan seperti teman-teman. Ketika kita cinta sama emitennya, coba teman-teman perhatikan siapa yang ngambil. Malahan dulu itu saya mencatat transaksi per harinya teman-teman. Ketika si Humi ini keluar ya, maksudnya listing gitu ya. Nah ini digeroskan, perhatikan si LS sama si KI ya, yang sekarang lagi berkolaborasinya. Padahal di sini dulu yang pegang itu si YB ya, YB sama YJ. Ini belum masuk, berarti ini mau diganti kayaknya nih. Soalnya di sini terdeteksi ya si Bandar Lokal juga ngambil nih dari tanggal 18 November. Coba perhatikan 18 November. Nah, ini nih. Betul masih si YJ teman-teman. Berarti betul si YJ masih ada di sini, cuma si YB-nya kemana ini? Apa diganti sama si LS ya? Nanti ya, jadi ini di harga bawahnya itu lagi diakumulasi sama Bandar Lokal dan Poren, bagus ya. Mereka berarti pingin harga murah. Saya itu pinginnya ke 53 teman-teman. Ke 53 kenapa? Di sini ada PR yang belum dituntaskan, tapi ditahan malah di 56-nya ya. Padahal di 53-nya itu nih. Ini si ekor merah. Di 53-nya itu. Saya pikir udah ke 53-in aja dah. Kalau ke 50 ya terserah, cuman saya pinginnya ke 53 dulu. Kenapa? Biar menutup gap dan PR-nya. Kalau sudah ketutup gap dan PR-nya terserah lah, mau ke 50 juga nggak jadi masalah. Yang penting dia ketutup PR-nya dulu untuk membuktikan bahwa si ekor merah itu adalah salah satu ekor yang harus ditutup. Cuma itu ada sebenarnya pembuktian doang teman-teman ya. Jadi saya pinginnya ke 53 aja gitu. Karena beberapa candle yang si ekor merah semuanya ketutup teman-teman ya, semuanya, ataupun si kepala merah rata-rata ketutup. Maka targetnya kalau ditanya target kemana ya tadi ya ke 92. Ini target pertama karena belum tercapai. Selanjutnya ya pasti saya ke atas lagi gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk Humi ya ini adalah target bukan target kenaikan. Ini adalah yang bisa dilalui. Nah boleh ini bisa dilalui. Artinya dia harus melalui ini dulu ya. Nah ini si kepala merah teman. Ini si kepala merah nih. Nah ini kepala merah teman-teman. Tapi yang sangat jelas itu kepala merah di sini ada 212 nih. Ini kepala merah yang sangat jelas banget. Antara ini bukan target sesungguhnya, tapi target saya aja di 92 ya. Ini target saya di 92. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja. Nanti kita sambung lagi ya untuk bahas emitennya. Nah sekarang saya mau bahas soal tanya jawabnya. Tunggu sebentar ya. Nah ini pertanyaan yang ini bisa DM. Saya pikir mohon maaf teman-teman ya. Saya bukannya tidak mau nge-DM, soalnya saya tidak mau membalas komentar dengan tulisan ataupun yang lainnya. Saya pingin meluruskan niat saya. Awalnya itu saya pingin memberikan ilmu saya yang bermanfaat kepada teman-teman. Makanya saya selalu di sininya bukan mengajarin ya, kita sama-sama belajar di sini. Maka kalau ada permasalahan atau apapun silahkan dituangkan di dalam bentuk komentar. Kenapa? Biar teman-teman yang lain tahu, oh masalah itu di sini gitu kan. Nanti kita ulas nih sama-sama. Saya nyangkut di harga sekian, saya sudah 2 tahun nyangkut di harga sekian. Nanti jadi pengalaman tuh buat teman-teman yang lain. Maka saya bilang suka ada sesi jawab komen itu buat itu. Nanti biar tidak teralami sama teman-teman yang lain, dan teman-teman yang telah memberikan informasi mendapat itu tuh ilmu yang bermanfaatnya di situ teman-teman. Oh jadi nanti saya tidak akan ngambil di harga sekian karena saya nyangkut. Oh berarti saya kalau ngambil nanti harga sekian aja, soalnya ke harga yang nyangkutnya kejemput. Nah itu kan jadi bermanfaat buat teman sekali yang nanya juga, yang lain juga jadi bermanfaat teman-teman. Makanya saya bukan tidak mau teman-teman, saya ingin ya tujuan awal saya itu pingin bermanfaat aja. Oke, jadi yang untuk DM udah saya jawab ya, seperti itu. Bukannya saya tidak mau ngejawab, mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Biar nanti pas dijawab dengan video itu teman-teman yang lain jadi tahu juga. Jadi itu informasi yang harus kita dapat gitu ya. Jadi informasi yang seperti itulah yang teman-teman jadi pengalaman tersendiri. Jadi pengalaman teman-teman dibagi ke teman-teman yang lain biar nanti tidak menjadi pengalaman yang buruk di kemudian hari, tapi bisa membalikan keadaan jadi pengalaman yang baik. Nah seperti itu teman-teman ya.
Nah, ini adalah settingan MA10 pakai HP nggak bisa ya. Nah, ini pertanyaannya saya jawab langsung. Kita langsung masuk ke channel saya ini ya, channel yang ini. Terus teman-teman ketik di sini, klik video nih kalau di web ya. Klik video, tahu kalau di handphone bagaimana ya? Pokoknya klik videonya, cari aja teman-teman MA10. MA10 gini aja udah. Karena udah saya setting buat MA10-nya ada. Nih, ini yang kemarin kita bahas ya, MA10 untuk webnya, dan ini MA10 untuk HP-nya di HP ya. Nih, ada cara setting MA moving average, MA10, MA20, MA200 ya untuk di handphonenya. Oke, teman-teman ya. Udah terjawab juga itu ya. Jadi sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat. Kenapa saya jawab dengan video? Biar teman-teman yang lain juga bisa merasakan ataupun bisa mengetahui kalau dijawab sama DM. Nanti saya ada yang nanyain di apa namanya dijawab lagi dengan kata-kata, mungkin nanti akan terus-terusan. Tapi kalau saya jawab dengan komen seperti ini, nanti teman-teman yang lain bisa nonton juga atau bisa memberikan arahan. Di sini nih ada nih. Nah, biar ada videonya biar teman-teman yang lain memberikan informasi. Oh ya, saya sangat berterima kasih loh kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini lama. Terus dia malahan suka membantu saya untuk membalaskan komentar-komentar ya. Itu sangat luar biasa dan saya sangat apresiasi jempolnya 2 ya buat teman-temannya. Biar kita sama-sama belajar di sini. Berarti teman-teman memperhatikan setiap video-video yang saya berikan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi nanti ya, karena sekarang pembahasannya sudah habis, belum ada lagi yang nongol di saya. Nanti mungkin akan kita bahas lagi di sesi kelima ya. Kita akan bahas di sesi kelima. Karena lagi libur, lagi santai, saya juga tidak ada kegiatan, lagi nungguin hujan. Sama di depan saya lagi ada pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur. Saya akan melihat votingnya seperti apa, seru-seruan aja teman-teman. Semoga demokrasi kita semakin berjalan dengan baik. Oke, ciao ya.